keresahan itulah yang akhirnya membuat saya berinisiatif melakukan inovasi pada produk-produk yang ada. Sebenarnya orang Betawi itu kan makanan terkenal paling enak, makanannya enak, resepnya dari nenek moyang gitu kan. Namun tidak banyak orang yang serius mengelola produk-produk atau makanan kuliner cita rasa khas Bekasi Betawi ini. Halo Abang Cing, Nyak Babe, perkenalkan nama saya Denny Ardini, pemilik dari usaha Empok Nini oleh-oleh khas Betawi. Ini awalnya saya ada tugas kuliah, kebetulan saya kuliah di manajemen informatika. Waktu itu sudah mulai belajar e-commerce, ekonomi belajar tentang digital marketing dan lain sebagainya. Tercetuslah saya membuat sebuah website yang dimana website tersebut oleh-olehjakarta.com. Kemudian saya masukin produk-produk khas Betawi, ada kue dodol, akar kelapa, kembang goyang, biji kelapang, telur gabus keju, terus ada biru petok dan sebagainya. Sebagai bocah Betawi ya, tentu kita menyadari dan merasakan bahwa di tanah kita, tanah Betawi, saya mengalami keresahan di mana kalau ada tamu daerah datang, orang-orang datang ke Jakarta, orang-orang datang ke Bekasi, ke tanah Betawi lah Depok, nggak ada oleh-oleh, yang ada apa sih? Cuma. Nah, keresahan itulah yang akhirnya membuat saya berinisiatif melakukan inovasi pada produk-produk yang ada. Sebenarnya orang Betawi itu kan makanan terkenal paling enak, makanannya enak, resepnya dari nenek moyang gitu kan. Namun tidak banyak orang yang serius mengelola produk-produk atau makanan kuliner cita rasa khas Bekasi Betawi ini. Saya menciptakan atau membuat merek Empok Nini ini diawali dari online. Waktu itu tahun 2011, nggak banyak orang yang tahu tentang marketing digital, nggak banyak orang yang tahu tentang website, nggak banyak orang yang tahu. Bahkan belanja online itu masih banyak orang yang belum percaya, nyampe nggak, nipu bener atau enggak gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu dengan seiring berjalannya waktu, kami ciptakan website yang memang tampilannya baik, kemudian orang bisa membangun kepercayaan. Yang paling penting adalah testimoni. Ketika waktu itu masyarakat pesan, warga pesan, kemudian mereka terima, kemudian mereka menceritakan ya kan di status Facebooknya bahwa alhamdulillah ada produk oleh-oleh Betawi rasanya alhamdulillah enak dan lain sebagainya. Dan akhirnya dari mulut ke mulut melalui digital online, melalui digital marketing, jadi kami sudah mulai. Jadi sebelum orang-orang ketika Covid orang-orang baru belajar marketing di online, kami sudah menjalankan itu cukup lama gitu, sehingga akhirnya ketika orang-orang dari offline ke online shifting gitu, kami tidak melakukan shifting. Karakteristik warga atau wisatawan atau orang yang datang ke tanah Betawi kan bukan wisata, melainkan dinas atau bekerja, sehingga mereka sibuk, mereka hanya stay di hotel, kemudian kegiatan-kegiatan ya kan, sehingga akhirnya mereka ketika mau waktunya pulang bingung bawa oleh-oleh apa gitu kan. Kalau mau keliling-keliling nyari oleh-oleh juga macetnya segala macamnya, sehingga akhirnya kami berikan solusi secara online. Kamu pesan langsung diantar, pagi pesan langsung ada. Dulu ketika orang nyari produk hanya ketik di Google aja, kemudian kami pasti nomor satu, kami selalu muncul. Sekarang bergeser misalnya ke marketplace. Jadi kami juga sama harus mengikuti teknologi yang ada. Ketika geser ke marketplace, kami
langsung ciptakan bikin akun di marketplace, kemudian jual di marketplace dan lain sebagainya. Kami ada beberapa produk, diantaranya ada cemilan, itu ada kue akar kelapa, kembang goyang, biji ketapang, rengginang. Kemudian yang paling sangat autentik sebenarnya adalah dodol Betawi. Jadi dodol Betawi ini merupakan sebuah mahakarya orang Betawi sebenarnya kalau dalam bidang kuliner. Karena dodol Betawi itu merupakan suatu kebanggaan tradisi budaya Betawi. Karena kalau mau menjelang hari raya, lebaran gitu, kalau ada rumah yang enggak ngaduk dodol, itu dianggap di tahun-tahun sebelumnya dia lagi kurang sejahtera, kurang makmur kehidupannya. Nah, sehingga kalau orang Betawi yang biasanya tiap tahun ngaduk dodol, itu ekonominya lagi baik, lagi sejahtera. Selain itu juga kami ada produk minuman, yaitu bir peletok, di mana mungkin masyarakat juga tahu bahwa bir peletok merupakan salah satu produk unggulan dari tanah Betawi. Bir peletok ini bukan yang memabukkan, melainkan ini bisa menyehatkan karena di dalamnya adalah rempah-rempah, ada jahe, secang, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kalau minum tuh orang Betawi waktu itu pejuang-pejuang melawan Belanda, seger, yang pada masuk angin sembuh, yang pada encok segala macam sembuh. Ya udah, yuk kita lihat dapurnya Pon ini nih ya. Ini udah mama udah ngumpul banyak di dalam. Assalamualaikum. Nah, ini dapur kita nih, rumah produksi Pon ini. Nih, lihat nih, kita lagi produksi kue kembang goyang. Kenapa kue kembang goyang? Karena bikinnya digoyang-goyang. Ada akar kelapa, karena bentuknya mirip kayak akar kelapa. Alhamdulillah semua ibu-ibu sini orang sini semua ya. Iya. Oh, jadi kita mau sini sambil bikin kue sambil ngerumpi kayaknya mainnya ya. Iya betul. Ya kebetulan saya emang lagi nggak ada kerjaan, ibu rumah tangga. Pon ini mendirikan kue oleh-oleh Pon ini produksi di sini ya. Saya diajak dengan beliau dengan Pon ini. Saya kebetulan saya bikin adonan. Sekalian produksi juga, saya nyetak juga kue. Alhamdulillah bisa nyekolin anak juga gitu, bantu-bantuin keluarga. Penghasilan lumayan tentu ya. Ya alhamdulillah lumayan. Kalau saya penasaran sama rasa makanan di sini sih, sama apa sih khas yang jadi di Jakarta gitu. Kalau di Bali kan udah cukup banyak juga ada varian makanan, jadi pengen coba yang baru aja biar bisa saya bawa ke Bali ya. Apa makanannya? Makanannya ini ada dodol saya coba tadi, terus ada kembang goyangnya juga, dan varian keripik balado sama pisang ya. Oke. Tapi sebelumnya udah tahu, udah pernah beli di sini atau? Belum sih, ini pertama kalinya saya ke sini soalnya. Ini pertama kalinya saya ke Jakarta. Jadi penasaran ya? Iya, penasaran juga. Makanan khas Jakarta. Benar. Jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi kita hari ini kenyataan hari esok. Saya waktu itu bermimpi bahwa di tanah Betawi ini punya produk oleh-oleh yang bisa dibanggakan seperti daerah-daerah lain. Kalau kita ke Jogja kita ketemu sama bakpia, kita ke Bali ketemu pia, terus kemudian kita ke daerah-daerah mana kita ketemu banyak produk-produk yang ketika orang datang kalau ke daerah tersebut bangga membawanya. Waktu itu saya hanya bermimpi bagaimana waktu itu ketika orang datang ke tanah Betawi, mereka bisa dengan bangga bawa dodol Betawi, mereka bangga bawa bir peletok, mereka bangga bawa makanan-makanan khas Betawi yang bisa dinikmati oleh sanak keluarganya di rumah.